kepada saya dipercayakan untuk memimpin temu teman jelajah Efesus, dan saya lihat banyak sekali dari berbagai tempat. Senang Ibu Bapak sekalian hadir bersama-sama di sini. Dan dari buku Jelajah Efesus ini saya mengambil dari Efesus 2 ayat 14 sampai 18, merubuhkan tembok pemisah gereja, tugas siapa. Nah, baik, mari kita mulai. Ini saya ambil rendering dari Britannica Encyclopedia, dan ini adalah artist rendering terkait dengan kira-kira kota Efesus dulu seperti apa, begitu ya, gambarannya seperti ini. Dan ini kota yang sebetulnya sangat besar, sangat bagus sekali begitu. Nah, saya ingin sedikit jelaskan dulu kota Efesus bagi rekan-rekan semua. Terjemahan Indonesia Efesus begitu, Yunaninya saya cantumkan di situ Efesos begitu. Kemungkinan berasal dari bahasa Apasa. Ini kota di Yunani kuno, di pantai Ionia. Kalau sekarang ini di daerah Izmir, Turki. Dan ini kota yang luar biasa tua, rekan-rekan sekalian. Bayangkan saja dari abad ke-10 sebelum Masehi ya dibangun. Bayangkan ini berarti kan 3000 tahun yang lalu ya, luar biasa tua sekali usianya. Dibangun di abad segitu di bekas ibu kota Arzawan oleh Yunani Atik dan Ionia. Yunani itu ada beberapa, ada Ionik, Atik, Dorik, dan lain-lain. Itu bicara wilayah yang tentunya kemudian bicara juga jadi aksen gitu ya, aksen. Nah, selama era Yunani klasik ini, kota ini jadi satu dari 12 kota yang jadi bagian dalam yang disebut Liga, kalau bahasa kita sekarang Liga Ionia gitu ya, Liga Ionia. Di tempat yang lain misalnya kita mengenal ada istilah Dekapolis. Deka itu 10, polis itu kota. Jadi gabungan 10 kota begitu ya. Dan kita juga tahu dulu kala itu ada yang disebut dengan city state atau negara polis. Kok negara tapi kota-kota mandiri gitu. Jadi kota itu seperti negara dengan pemerintahan yang mandiri. Nah, kalau ini liga seperti satu kesatuan dari 12 kota. Dan kemudian di abad kedua sebelum Masehi berada di bawah kendali Republik Romawi. Saat itu Romawi Republik, lama-lama jadi kekaisaran begitu ya. Dan kota ini terkenal pada masanya karena kuil Artemis. Nanti kalau kita baca kisah para rasul juga ada kisah yang menarik terkait Efesus dengan kuil Artemisnya, dengan Rasul Paulus tentunya. Ya, dikenal dengan kuil Artemis dan selesai sekitar tahun 550 sebelum Masehi. Dan kemudian ditetapkan sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Dan ada banyak sekali bangunan monumental yang kalau rekan-rekan lihat, saya taruh gambarnya di situ. Itu salah satu yang tersisa, dan ternyata yang tersisa lumayan banyak begitu, lumayan banyak. Dan situs ini penggalian masih terus terjadi. Dan saya ingat sekali ini termasuk daerah yang ya Turki, Efesus, dan beberapa kota yang lain ya rekan-rekan, termasuk daerah yang banyak situs arkeologi purbakala. Ini sebanding dengan Italia, khususnya di kota Roma. Saya 3 kali ke sana dan saya diberitahu teman-teman di sana, kota Roma di tiap sudutnya kalau digali pasti ada bangunan kuno. Digali lagi di bawahnya ada bangunan kuno lagi. Saking kota itu menjadi begitu tua, bersejarah, runtuh, dibangun. Nah, di Efesus juga kurang lebih penggalian arkeologisnya masih terus berlanjut. Dan bangunan monumental yang sangat banyak itu mencakup misalnya perpustakaan Celsus. Ini menjadi bisa dikatakan bukan yang paling tua tapi salah satu yang tertua. Dan kemudian ada juga teater yang mampu menampung 24.000 penonton. Wah, ini luar biasa sekali. Di situ ada pertontonan yang macam-macam begitu disaksikan dengan audiens sebanyak itu. Bayangkanlah di abad-abad itu ya, sekitar 5-6 abad sebelum Masehi saja sudah mampu membangun struktur yang seperti itu. Nah, ini kira-kira gambaran yang terjadi. Kalau tadi di sini ini dari sisi yang berbeda, ini dari sisi yang lain, dan kelihatan banyak sekali artefak yang ditemukan. Terkait dengan kota Efesus ini. Nah, rekan-rekan sekalian, Efesus adalah kota penerima
salah satu surat Rasul Paulus, ya, salah satu dari 7 gereja di Asia yang disebutkan di kitab Wahyu. Dan Injil Yohanes mungkin juga ditulis di sana. Dan kemudian Efesus menjadi lokasi dari beberapa konsili Kristen abad kelima. Jadi Ibu Bapak bayangkan betapa pentingnya kota ini sebetulnya dalam sejarah perkembangan gereja, dalam sejarah kekristenan. Dia penerima salah satu surat Rasul Paulus yang ada di dalam Alkitab kita. Ya, kemudian salah satu dari 7 jemaat yang disebutkan di Wahyu juga Efesus. Kemudian Injil Yohanes mungkin juga ditulis di sana. Dan kemudian yang juga tidak kalah penting dalam sejarah gereja, konsili Kristen sampai ke abad kelima itu beberapa kali diadakan di sana. Bahkan beberapa surat Paulus yang lain konon juga ditulis di Efesus waktu Paulus berada beberapa waktu lamanya, dia menetap cukup lama di sana dan menulis. Misalnya sebagian ahli berkata 1-2 Korintus sangat mungkin ditulis dari sana, misalnya seperti itu. Nah, kemudian di tahun 263 kota ini dihancurkan oleh bangsa Goth. Dihancurkan begitu ya, karena peperangan dan seterusnya. Meskipun kemudian dibangun kembali, kepentingannya sebagai pusat komersial menurun. Mengapa? Karena pelabuhan yang ada di sana perlahan-lahan tertimbun dengan lumpur yang datang melalui sungai Kucuk Menderes itu. Nah, tahun 614 terjadi gempa bumi, dan akibat gempa bumi kemudian sebagiannya juga hancur. Tetapi paling tidak para pakar, para ahli arkeologi termasuk di dalamnya arkeologi Alkitab kemudian berupaya merekonstruksi sehingga misalnya kita bisa mendapatkan gambaran di awal seperti ini. Upaya rekonstruksi kira-kira kota itu seperti apa berdasarkan berbagai macam sumber historis termasuk penemuan-penemuan arkeologis tadi. Dan bisa dibayangkan kalau zaman dulu ada kota semegah ini kan luar biasa ya. Luar biasa dan menarik sekali. Saya mengajar misalnya Perjanjian Baru, teman-teman sekalian, dan saya menunjukkan dunia kekristenan mula-mula, bukan hanya Efesus, tapi yang menjadi dunia kekristenan mula-mula. Dan salah satu yang memikat saya adalah konstruksi bangunan yang luar biasa untuk ukuran zaman itu luar biasa. Misalnya akuadak atau saluran air, itu bisa sampai puluhan bahkan lebih 100 km dibikin saluran air. Dan itu luar biasa, coba bandingkan Jakarta zaman sekarang. Saluran air kita bagaimana? Kacau gitu. Kacau. Nah, rekan-rekan sekalian, reruntuhan yang tadi saya katakan ini sekarang jadi objek wisata favorit internasional dan lokal. Kalau Ibu Bapak ada yang menyukai itu rohani ini boleh jadi salah satu tujuan. Yuk ke Efesus begitu. Jangan hanya ke Yerusalem, tapi ke tempat ini karena ini penting sekali dalam sejarah kekristenan. Dan dia jadi objek favorit internasional dan lokal disebabkan juga karena ada bandara dan kota resor Kusadasi yang membuatnya sangat mudah diakses. Dan 2016 ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Dan karenanya ini menjadi tempat yang bukan hanya bagi kita Kristen penting, tapi juga bagi dunia begitu ya. Nah, ini adalah teater sisa-sisa yang masih ada. Ini bisa dikatakan ya kurang lebih mungkin setengah atau mungkin sepertiga dari teater yang ada yang masih tersisa. Bayangkan pada saat itu betapa megahnya teater ini begitu ya, dan yang dipertontonkan disaksikan khalayak ramai begitu ya, dan ini memikat sekali. Nah, kemudian kita masuk pada pendirian gereja di Efesus. Rekan-rekan sekalian, kunjungan Paulus yang pertama dan nampaknya terburu-buru gitu ya, 3 bulan. Mengapa saya katakan terburu-buru? Karena sebetulnya Rasul Paulus bukan tipe yang ingin satu tempat langsung pergi cepat-cepat. Di Roma saja misalnya dia bisa bertahun-tahun begitu ya. Nah, rekan-rekan sekalian, dicatat dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 19 sampai 21, dan menariknya ada semacam mission partners di situ ya, Apolos dan suami istri Aquila Priscilla. Dan pada kunjungan yang kedua di tahun berikutnya,
Paulus tinggal di Efesus selama 3 tahun. Bisa dibayangkan bandingan 3 bulan 3 tahun kan jadi yang 3 bulan tadi pendek sekali. Dan Paulus memang walaupun dia rasul, dan rasul biasanya mendirikan gereja, taruh gembala di situ terus pergi lagi membuka gereja tempat lain, tapi dia bukan tipe yang hit and run, kurang lebih quote unquote seperti itu, bukan hit and run gitu. Tetapi dia buka dan dia kelola, dia gembalakan dulu. Dan kalau kita lihat 3 tahun ini kan lumayan lama, dan pengembangannya lumayan baik begitu, dan ketika sudah dikembangkan sedemikian baru kemudian dipercaya. Dan kalau ibu bapak lihat kisah ketika Paulus pergi dari Efesus menuju Yerusalem setelah ada nubuat dari Nabi Agabus bahwa dia akan menderita aniaya, penatua sampai begitu sedih, menangis, menahan Rasul Paulus untuk tidak pergi begitu. Itu kelihatan sekali cinta kasih yang terbangun antara Rasul Paulus dengan jemaat yang diwakili oleh para penatua presbuteroi yang ada di Efesus tersebut. Nah, di kunjungan yang kedua ini dia tinggal 3 tahun karena menurut Paulus kunci menuju provinsi-provinsi barat di Asia Minor atau Asia Kecil. Di sini pintu yang besar dan mujarab, istilahnya pintu yang besar dan mujarab terbuka baginya, dan gereja ditegakkan dan diperkuat oleh kerja keras Rasul Paulus. Dan ini jadi kayak mission center dari Efesus. Injil tersebar luas hampir ke seluruh Asia. Maksudnya Asianya bukan Asia dalam konsep modern, tapi Asia kecil yang dimaksudkan. Nah, pada perjalanan yang terakhir ke Yerusalem, dia mendarat di Miletus, dan setelah memanggil para tua-tua gereja dari Efesus, menyampaikan pesan perpisahan yang tadi saya sebutkan. Dan pesan perpisahan itu menjadi sedemikian emosional, emosional bukan secara negatif, tapi secara positif, yang menunjukkan cinta kasih yang kuat sekali di antara mereka. Yang saya sebagai gembala nih, Bapak, saya sebagai pendeta, sebagai gembala, seharusnya juga terbangun antara setiap pendeta dengan jemaatnya masing-masing. Relasi cinta kasih yang erat itu harus terbangun seperti yang diteladankan oleh Rasul Paulus dengan jemaat di Efesus. Nah, kemudian saya melihat ada persamaan antara surat dengan tuduhan Milesian, ya, di Miletus. Milesian itu orang-orang di Miletus begitu ya. Dan kemudian Kisah Para Rasul 20:19 dibandingkan Efesus 4:2 ada ungkapan kerendahan hati. Kisah Rasul 20:27 ada dengan Efesus 1:11 ada kata nasihat yang menunjukkan rencana ilahi, diberikan nasihat-nasihat, wejangan dan seterusnya terkait dengan apa yang Allah kehendaki, Allah yang inginkan dan maui. Kemudian juga ada Kisah Rasul 20:32 yang sebanding dengan Efesus 3:20, kemampuan ilahi. Kemudian Kisah Para Rasul 20:32 dengan Efesus 2:20, bangunan yang dibangun di atas pondasi tadi. Nah, kemudian ada juga di Kisah Para Rasul 20:32 dengan Efesus 1:14 dan 18, warisan orang-orang kudus. Nah, ibu bapak sekalian, persamaan ini menunjukkan betul-betul bahwa surat Efesus memang dibangun dalam pergumulan antara Rasul Paulus dengan jemaat Efesus, dan otentik sekali begitu, otentik sekali. Nah, saya masuk pada suratnya. Ini adalah kitab ke-10 dalam Perjanjian Baru, dan menurut teksnya ditulis oleh Rasul Paulus, sebuah atribusi yang diterima secara tradisional oleh umat Kristen. Memang dalam studi biblika yang modern, karena saya adalah ahli biblika khususnya Perjanjian Baru, dalam kajian yang lebih modern, dan itu wajar mempertanyakan benar atau tidak. Tapi secara tradisional kita menerima ini ditulis oleh Rasul Paulus. Karenanya menurut tradisi Rasul Paulus menulis surat tersebut ketika dia berada di penjara di Roma. Kalau saya cantumkan tahun 62 di buku panduan kita teman jelajah Efesus, penulis Robert Solomon mencantumkan 60 sampai 62. Beberapa sumber yang lain bahkan fix 62, maka saya mengikuti angka yang fix 62 itu. Mengapa? Karena kemudian Paulus itu dipenggal kepalanya, hukuman mati, eksekusi,
Eksekusi mati itu antara 65 sampai 67. Nah, kalau kita lihat terakhir bagian akhir Kisah Para Rasul, teman-teman, di situ dikatakan bahwa dia menetap di kota Roma beberapa waktu lamanya. Ya, menetap di kota Roma. Nah, kurang lebih kejadian itulah, menetap di kota Roma, kemudian Efesus ditulis. Nah, karena itu wajar 62, karena dia ditangkap antara 60 atau 62. Dan dia masih hidup sekitar 2-3 tahun lagi. Kalau 62, 3 tahunan lagi berarti 65. Pakar Biblika PB mengasumsikan kurang lebih antara 65 sampai 67. Dia dipenggal, dieksekusi mati. Nah, luar biasa kalau teman-teman juga nanti mau tur rohani begitu, jangan hanya ke Yerusalem, coba ke kota Roma. Selain Basilika Sang Petri di Vatikan, maka tempat situs di mana Rasul Paulus dipenggal kepalanya, ditaruh di atas batu yang berbentuk seperti ini, kepalanya ditaruh di sini terus ditetakkan dengan pedang begitu. Maka situs itu dijadikan gereja oleh Katolik Roma, Gereja Katolik Roma. Situs itu diyakini disitulah Rasul Paulus dipenggal kepalanya, dan kemudian gereja itu dijadikan tempat mengenang, karena konon juga di situs itu Paulus disalib terbalik, kepalanya di bawah begitu. Nama gerejanya dalam bahasa Latin Basilika Sang Petri et Sang Pauli Martiri, The Church of Saint Peter and Saint Paul the Martyrs. Nah, kalau ke sana ada legenda, dan ini saya cerita di luar teks ini sekedar supaya teman-teman makin memiliki kecintaan pada kitab suci kita ya. Rasul Paulus ketika dipenggal kepalanya, ini legenda. Jadi tidak perlu dipahami sebagai sebuah kebenaran hakiki yang kita pegang. Legendanya waktu kepalanya dipenggal, kepalanya jatuh sampai 3 kali 3 titik, tek, tek, tek. Dan di titik di mana kepalanya jatuh, jadilah water fountain, mata air muncul dari situ. Dan kemudian dibikinkan tempat untuk water fountain yang kadang-kadang airnya masih muncul sampai sekarang. Nah, rekan-rekan sekalian, ini saya sebutkan karena terkait tadi dia ada di penjara di Roma dan menulis itu. Dan ini juga saya mau memberikan semacam atribusi yang luar biasa. Ketika dia menderita, dia nggak memusingkan penderitaannya. Yang dia pikirkan justru umat yang ada di Efesus yang dia bangun, yang dia dirikan, yang dia layani selama 3 tahun. Ini teladan yang baik, teladan yang baik. Di tengah penderitaan, Paulus tidak memikirkan derita dirinya sendiri, tapi justru memikirkan orang-orang lain yang telah dia layani dengan memberikan surat yang menguatkan. Nah, nanti Filipi juga sebetulnya kurang lebih sama dengan nada yang bahkan lebih kuat begitu. Karena makin mendekati di hari penghakiman. Nah, terkait dengan itu tambahan informasi bagi kita teman-teman. Kalau kita di Indonesia kan, atau di negara modern kan, kalau kita di penjara nih, kalau kita di penjara, misalnya contoh ya Pak Sofyan misalnya, maling ayam Pak bisa di penjara 2 tahun loh di negeri kita. Sementara koruptor bisa bebas gitu. Pak Sofyan maling ayam di penjara 2 tahun. Maka di konteks kita penjara itu ya 2 tahun hukuman. Tetapi kalau di zaman kuno, orang yang dipenjara itu menanti hukuman mati. Jadi tidak ada tuh penjara setahun, penjara 2 tahun. Tidak ada hukuman penjara seperti itu. Yang masuk penjara pasti hukuman mati. Dan dia menanti dalam waiting list, antrian untuk dihukum mati. Nah, bedanya adalah kalau dia orang biasa, dia dihukum mati itu menanti hukuman mati di penjara yang dikumpul banyak orang. Dikumpulin dalam satu ruang banyak orang. Tapi perhatikan Paulus di Kisah Para Rasul, dia boleh nyewa rumah sendiri. Jadi seperti kayak tahanan kota, tapi bebas terima tamu juga bebas. Mengapa? Karena Paulus itu sebetulnya bukan masuk kategori orang biasa. Kalau baca kisah kejadian misalnya di Efesus sebelumnya, ketika dia ditangkap dan seterusnya, juga di kisah Rasul pasal 22, waktu ditangkap, dia bilang kepada kepala penjara, bisa nggak sih, boleh nggak sih menangkap warga negara Rom tanpa diadili? Kepala penjara takut. Terus, kamu warga negara Rom? Paulus bilang, ya aku warga negara Rom. Kepala penjara bilang, aku membeli warga negara Rom dengan harga yang mahal. Paulus bilang, aku warga negara Rom dari lahir. Yang artinya sebetulnya mau menunjukkan pada saat itu ada semacam strata status sosial. Yang nomor 1 itu warga negara Rom karena kelahiran, iusoli. Di bawahnya warga negara yang beli. Di bawahnya orang merdeka tapi bukan warga negara Rom. Di bawahnya lagi budak. Nah, karena Paulus ada di atas nomor 1, warga negara karena kelahiran, maka dia mendapatkan special treatment untuk boleh menyewa rumah bagi dirinya. Nah, kira-kira
periode ini adalah periode yang sama, yang mendekati sama begitu dengan surat Kolose, yang dalam banyak hal mirip ya, nasihat-nasihatnya juga mirip, dan kemudian juga surat Filemon. Nah, ini adalah kita menyebutnya varian gitu ya. Kadang-kadang juga disebut dengan eyewitness. Nah, teks perjanjian baru itu, teks Yunaninya dari yang paling lengkap sampai cuma satu ayat itu ada sekitar 6.000 sampai 7.000-an teks Yunani asli. 6.000 sampai sekitar 7.000. Ada yang lengkap satu Alkitab penuh, ada yang mungkin cuma satu dua ayat atau satu dua kalimat begitu. Nah, ini salah satu varian yang saya bisa raih dari online secara gratis, dan ini saya tunjukkan pada Ibu Bapak sekalian. Kurang lebih ini memang surat Efesus. Ini memang surat Efesus, tapi tidak langsung ditulis Paulus, tapi sudah disalin oleh penyalin-penyalin berikutnya. Kira-kira seperti itu. Ini ada yang sudah terbuang, tapi ada juga yang lengkap. Nah, para pakar kemudian melakukan apa yang disebut rekonstruksi, rekan-rekan sekalian. Yang kiri ini juga varian yang lain ya. Jadi ada varian seperti ini, dan kalau teman-teman lihat di sini ya, ini ada seperti bagian untuk binding gitu ya. Binding berarti ini sudah model yang berbentuk buku begitu ya. Nah, ini yang kiri ini adalah contoh yang lain lagi ya, dan kalau ini tidak ada bindingnya, sangat mungkin ini masih waktu berupa gulungan begitu ya. Nah, yang sebelah kanan kalau Ibu Bapak memperhatikan ya, itu adalah Nestle Aland Novum Testamentum Grace. Nah, ini adalah upaya rekonstruksi dari Bapak Nestle almarhum, Bapak Kurt Aland beserta dengan istrinya Barbara Aland, dan kemudian beberapa ahli PB berikutnya. Dia merekonstruksi dari 6.000, 7.000 teks Yunani, dari yang lengkap sampai yang ringkas tadi, direkonstruksi sedemikian dalam upaya mendekati teks Yunani yang paling awal. Yang kadangkala disebut sebagai autograf. Yang sebelah kanan ini kemudiannya berisikan antara lain juga surat Paulus kepada Efesus, tapi sudah dalam bentuk modernnya. Kalau bentuk kunonya seperti yang dua tadi saya tunjukkan pada rekan-rekan sekalian. Nah, kalau kita baca strukturnya, maka dia dimulai dengan salam. Dan teman-teman kalau perhatikan, sebetulnya struktur surat-surat Paulus selalu dimulai dengan salam, dan ini sebetulnya model surat umum pada waktu itu. Ya, salam dari Paulus kepada gereja di Efesus. Surat-surat yang lain juga begitu. Kemudian pasal 1 ayat 3 sampai 23 bicara berkat Allah atas gereja. Kemudian juga bicara keselamatan gereja dalam Kristus, yang berikutnya kesatuan gereja dalam Kristus, yang berikutnya rahasia Injil dan misi gereja. Kemudian jemaat yang bersatu dan dewasa, kekudusan gereja di tengah-tengah dunia yang jahat, gereja dan hubungan antar anggotanya. Kemudian yang menarik ada peperangan rohani, yang nanti kalau kita memahaminya secara keseluruhan, ini bukan sekedar melawan setan-setan sebetulnya, ya. Bukan melawan setan-setan, tetapi dalam konteks yang berbeda ketika memahami dari perspektif surat Efesus secara keseluruhan. Nah, yang berikutnya adalah salam penutup dan berkat atau benediction. Ini juga rekan-rekan sekalian menjadi ciri khas karakteristik surat Paulus, dibuka dengan salam, ditutup juga dengan salam penutup dan berkat. Kadang-kadang di awal ada doa yang disertakan di dalam salamnya. Di salam penutup juga kadang-kadang disertakan doa. Tetapi intinya ada salam pembuka, ada salam penutup yang disertai dengan benediction atau doa berkat, kurang lebih begitu ya. Dan ini menarik, saya pernah mengusulkan pada mahasiswa saya untuk meneliti dalam tingkat tesis dan doktoral struktur liturgis dari surat-surat Paulus, karena ini sebetulnya liturgis sekali gitu. Ada seperti votum salam begitu ya, ada introitus dan seterusnya. Saya mendorong mahasiswa saya untuk melakukan penelitian di situ dan melihat aspek liturgis dari surat-surat Paulus, karena saya menemukan ini sangat liturgis begitu. Ya, kemudian bagaimana dengan tempatnya? Dengan tempat penulisan, tanggal, dan tujuan. Meskipun sebagian besar terjemahan bahasa Inggris menunjukkan surat ini ditujukan kepada orang-orang kudus di Efesus, yang berarti menggambarkan penerimanya Efesus, sebetulnya dalam manuskrip tertua dan terbaik kata Efesus tidak muncul. Ya, di surat Efesus yang terbaik, yang tersimpan, yang terbaik yang kita punya manuskripnya, dan yang paling awal,
tidak ada. Makanya sebagian besar kritikus tekstual seperti Bart Ehrman menganggap kata-kata itu sebagai interpolasi. Ini sebetulnya bagian dari dinamika, rekan-rekan sekalian, dinamika dalam studi biblika, dan kita tidak masalah dengan itu. Tetapi kita tetap memegang bahwa ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Efesus. Nah, kurangnya referensi internal mengenai Efesus dalam manuskrip awal mungkin yang menyebabkan Marcion, seorang bidah abad kedua yang menciptakan kanon perjanjian baru yang pertama, yang percaya bahwa surat itu sebenarnya ditujukan kepada gereja di Laodikia. Sementara rekan-rekan sekalian, kalau kita lihat Kolose, ada semacam percakapan, surat yang kukirimkan kepadamu berikan kepada Laodikia, surat yang kukirimkan kepada Laodikia juga berikan kepada jemaat di Kolose. Jadi ada semacam exchange of letters di situ. Tapi di situ, di sisi yang lain, saya mau singgung sedikit ya rekan-rekan, bahwa sebetulnya Paulus juga menulis surat kepada Laodikia, tapi barangnya kita nggak punya. Kita nggak punya barangnya. Maka karenanya ada pakar yang bilang, sebetulnya jangan-jangan Efesus itu harusnya untuk Laodikia, tapi juga disanggah oleh pakar yang lain. Tidak, kita punya barangnya Efesus. Dan walaupun di paling tua tidak disebut, di berikutnya disebutkan Efesus. Sehingga dengan kata lain, komunitas gereja mula-mula pada saat itu memahaminya ini Efesus. Berarti kita kehilangan surat Laodikia. Nah, pada satu ketika ada penggalian surat dan ditemukan ada surat, orang berpikir, oh ini Laodikia, tapi ternyata tidak. Dan sampai sekarang kita tidak memiliki surat Laodikia. Jadi ini tidak bisa kita katakan untuk Laodikia, ya, tetap untuk Efesus. Nah, rekan-rekan sekalian, jika Paulus dianggap sebagai penulisnya, karakter surat yang tidak bersifat pribadi, tidak berisi salam pribadi, tidak ada indikasi apapun bahwa penulisnya mengetahui secara pribadi tentang penerimanya, ini dia pahami tidak sesuai dengan kisah dalam kisah Paulus yang tinggal lebih dari 2 tahun, 3 tahun tadi. Oleh karena itu, sebagian besar orang menganggap pakar surat Efesus sebagai surat yang ditujukan bagi banyak gereja. Artinya setelah Efesus dikirimkan kepada jemaat-jemaat yang lain. Ini jadi kayak surat seperti surat ditujukan Efesus tapi berlaku umum, diberlakukan untuk umum. Paling tidak seperti itu. Nah, Jerusalem Bible mencatat bahwa beberapa kritikus berpendapat kata siapa akan diikuti dengan bagian kosong yang diisi dengan nama gereja manapun yang dikirimi surat tersebut. Jadi dibuka ruang oleh para pakar potensi bahwa surat Efesus sangat mungkin juga ditujukan oleh Paulus kepada gereja-gereja lain. Mengingat bahwa Efesus ada di wilayah Asia Kecil yang menjadi kota rujukan, kota pelabuhan, kota besar, dan di sekitarnya ada kota-kota kecil, dan tadi menjadi seperti pintu gerbang yang besar yang mujarab untuk menjangkau misi dan jadi mission center. Maka itu menjadi tidak mustahil bahwa dari Efesus kemudian dikirimkan ke kota-kota kecil. Dan kemudiannya dalam penelitian lebih lanjut dalam model yang saya sebutkan tadi rekan-rekan terkait dengan eyewitnesses, variant study, memang sampai bahkan abad ke-14 kitab suci kita seringkali disalin ulang, diberikan pada orang lain, disalin ulang, berikan ke gereja lain, disalin ulang, berikan ke gereja lain. Maka dalam kajian kritik teks misalnya kita punya sampai abad ke-14-15. Mengapa? Karena 15-16 sudah tercipta mesin cetak Wittenberg. Dan dengan mesin cetak Wittenberg itu bersamaan berdekatan dengan era reformasi, maka Alkitab kita tidak lagi ditulis tangan, tapi dicetak pakai mesin cetak itu. Ya, bukan Wittenberg, Gutenberg gitu ya, dengan mesin cetak itu, sehingga tidak lagi ditulis tangan. Maka dalam kajian biblis dari abad kedua sampai abad yang ke-14-15 tadi. Nah, rekan-rekan sekalian, ini terkait sebetulnya pelajaran mengenai bagaimana Alkitab kita disalin, berkembang, dan seterusnya. Nah, jika Paulus penulisnya kemungkinan besar ditulis dari Roma pada masa pemenjaraan, dan kemudian segera dia tiba di sana tahun 62, 4 tahun setelah dia berpisah dengan para penatua Efesus di Miletus.
Namun para ahli membantah kepenulisan Paulus menyebutkan tanggal surat tersebut antara tahun 70-80. Ini yang tadi saya katakan bahwa ada dua pandangan. Pandangan yang tradisional diterima umum oleh Paulus berarti tahun 62. Kalau tidak menerima Paulus tahun 70 atau 80. Nah, dalam kasus terakhir kemungkinan lokasinya berada di dalam gereja Efesus itu sendiri. Nah, ada sebagian pakar yang berkata Ignatius dari Antioquia sangat ahli terkait dengan surat Efesus. Dan karenanya sangat mungkin menunjukkan pengaruh berkaitan dengan surat Efesus tadi. Bisa bahwa surat Efesus sangat memengaruhi dia, Ignatius dari Antioquia, ya, bisa seperti itu. Dan bahwa kemudian surat Efesus ini berada dalam lingkaran gerejawi dari Ignatius dari Antioquia ini. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian, tujuan kalau kita nulis surat gitu ya, kalau kita nulis surat, maka setiap surat punya tujuannya. Kalau surat cinta menyatakan cintanya kan gitu ya. Surat cinta menyatakan cintanya. Kita semua di sini mungkin kalau tidak semua mayoritas pernah menerima atau menulis surat cinta ya. Bu Santi pasti pernah juga ya menerima surat cinta ya. Kalau Pak Sofyan pasti pernah menulis surat cinta. Nah, itu surat pasti punya tujuan. Walaupun ada juga surat terbuka yang tujuan penerimanya tidak ada secara spesifik, tapi itu tetap tujuan dari penulisannya ada. Nah, bagaimana dengan surat Efesus, rekan-rekan sekalian? Banyak spekulasi terkait tujuan ini dan kepada siapa ditulis. Salah seorang pakar, C.H. Dodd, berkata bahwa ini mahkota Paulinisme. Maksudnya mahkota Paulinisme ini apa? Dari semua tulisan Paulus, Efesus jadi mahkotanya. Begitu. Ya, ini bagi sebagian pakar gitu ya. Yang lain boleh saja mengatakan, "Pak, saya lebih suka Roma menjadi pusatnya." Karena surat Roma misalnya berisikan argumentasi Paulus yang sangat sistematis terkait dengan keselamatan dalam iman dalam Kristus. Tapi bagi C.H. Dodd misalnya dia membahasnya sebagai mahkota Paulinisme atau mahkota pemikiran teologis Paulus. Nah, secara umum rekan-rekan, dia lahir dari konteks sosiohistoris yang khusus dan konteks situasional, baik pengarang maupun pembacanya, dan berasal dari gereja multikultural terutama Yahudi dan Helenistik. Maka Paulus di sini membahas isu-isu yang sesuai dengan beragam latar belakang agama dan budaya yang ada dalam masyarakat. Dalam prasasti Jerman pada teks tersebut dikatakan satu Tuhan, satu iman, satu baptisan di Efesus 4 ayat 5. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian, penulis berulang kali menasihati gereja untuk menganut pandangan spesifik tentang keselamatan yang kemudian dia jelaskan. Frank Charles Thompson berpendapat bahwa tema utama surat Efesus adalah tanggapan terhadap orang-orang Yahudi yang baru bertobat, yang seringkali memisahkan diri dari saudara-saudara mereka yang bukan Yahudi. Karenanya, rekan-rekan sekalian, kesatuan gereja, khususnya antara umat Yahudi dan non-Yahudi yang Kristen, jadi Yahudi Kristen, non-Yahudi Kristen, merupakan inti dari kitab ini. Dan karenanya kita jadi mengerti mengapa C.H. Dodd misalnya berkata bahwa ini adalah mahkota Paulinisme atau mahkota teologi Paulus. Mengapa? Karena di sini dia bicarakan kesatuan gereja. Dan kemudian ide gereja adalah tubuh Kristus juga muncul dalam surat ini. Dan gereja sebagai corpus Christi, somatu Christu kalau bahasa Yunaninya, ya, itu gagasan Paulus asli dan bukan dari Yesus. Itu asli orisinil dari Rasul Paulus, gereja sebagai tubuh Kristus, dan salah satunya disinggung di surat ini. Dan karenanya wajar kalau kemudian disebut sebagai mahkota Paulinisme. Karena apa? Karena gagasan gereja sebagai Corpus Christi itu gagasan yang sangat jenius. Dia bukan organisasi kumpulan orang belaka. Walaupun eklesia berasal dari kata ekkaleo, dipanggil keluar, tapi dia bukan sekedar perkumpulan orang yang keluar dari rumahnya, kumpul dalam tempat pertemuan, dalam ruang pertemuan, bukan. Tapi dia one body of Christ, satu tubuh Kristus. Dan ini pemikiran yang luar biasa, revolusioner begitu. Dan menariknya,
Yesus tidak mengajarkan itu. Justru Tuhan menggunakan Paulus untuk menyampaikan kebenaran yang luar biasa besar terkait gereja. Nah, sekarang rekan-rekan, saya masuk ke dalam percakapan merubuhkan tembok pemisah gereja. Kalau di awal ada tambahan tugas siapa. Nah, saya akan bacakan teks ini bagi kita sekalian. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang untuk memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Rekan-rekan sekalian, kalau kita membaca teks tadi, sebetulnya bisa kita baca bahwa ada dua kelompok. Ada dua kelompok. Nah, karenanya kita melihat bahwa dua kelompok yang ada, pertama adalah orang-orang Yahudi, dan yang kedua adalah orang-orang non-Yahudi. Tetapi ini bukan sekedar Yahudi, ini Yahudi yang kemudian jadi Kristen. Kemudian ini non-Yahudi yang juga jadi Kristen. Jadi ada dua kelompok yang jadi satu kesatuan gereja. Satu Yahudi jadi Kristen, satu non-Yahudi jadi Kristen. Nah, ada persoalan, besar sekali persoalannya. Kalau kita ingat misalnya Kisah 10 ayat 28, kalau kita baca ayat 1 sampai ayat yang terakhir itu tentang Petrus dan Kornelius. Ya, Kornelius disebut sebagai orang yang saleh, takut akan Tuhan, kemudian juga memberi banyak sedekah, dan bahkan berdoa dengan tekun kepada Allah. Padahal dia bukan orang Yahudi, dia adalah kepala pasukan centurion. Centurion itu kepala pasukan dari 100 orang. Jadi bukan tinggi sekali juga jabatan militernya, ya, bukan tinggi sekali, karena ada misalnya legiun. Ya, dalam kisah orang yang dirasuk setan, legiun itu digambarkan masuk dalam 2000 babi. Dan itu menjadi wajar karena legiun itu pasukan antara 2000 sampai 6000. Sehingga kalau kepala komandannya legion berarti tinggi sekali. Sementara centurion Cornelius ini cuma kepala atas ratusan orang pasukan. Ya, jadi nggak terlalu tinggi. Tetapi dia digambarkan sebagai orang yang saleh, takut akan Tuhan, beri banyak sedekah kepada orang Yahudi yang miskin, dan banyak berdoa kepada Allah. Dan kemudian dalam doanya tiba-tiba dia dapat penglihatan, disuruh pergi ke rumah Petrus. Di momen yang sama Petrus dapat mimpi. Dan ketemulah oleh karya ilahi roh Allah tadi. Nah, ketika Petrus kemudian dijemput oleh utusan Kornelius dan ke rumah Kornelius, Petrus bilang apa? Engkau tahu betapa kerasnya adat Yahudi melarang orang Yahudi masuk ke rumah orang bukan Yahudi. Petrus bilang begitu. Bayangkan loh, masuk ke rumahnya nggak boleh, haram. Haram. Ini ngeri kan? Ngeri banget. Haram. Petrus bilang, betapa kerasnya adat Yahudi melarang orang Yahudi masuk ke rumah orang non-Yahudi. Masuk aja nggak boleh. Keras banget. Tapi kemudian Tuhan memerintahkan Petrus tidak lagi taat pada adat itu, tapi taat pada perintah Kristus. Maka dia pergi. Tapi ini jadi gambaran sebetulnya rekan-rekan sekalian, relasi sosiologis antara orang Yahudi dengan orang non-Yahudi. Mereka tidak bergaul sama sekali. Jadi bisa dibayangkan apa yang kemudian terjadi ketika berada dalam satu gereja. Ketika keduanya menjadi Kristen, apakah mereka tetap terpisah? Nah, ini yang jadi persoalan di dalam surat Efesus yang Paulus mau pecahkan untuk tidak lagi demikian. Nah, rekan-rekan yang terkasih, ada kata tembok pemisah di situ ya. Tadi kalau kita lihat di sini ya. Ayat yang ke-14 ini ada kata tembok pemisah. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Rekan-rekan sekalian, kita tentu waktu baca ini sekedar tembok pemisah gitu ya, sekedar tembok pemisah. Kalau kita Google saja dividing wall gitu ya, maka ini bicara partisi. Partisi modern itu ada yang dari kayu, dari bambu, dari kayu jati dan seterusnya. Tapi ternyata tembok pemisah di sini bukan sekedar itu.
punya makna yang lebih dalam dari sekedar pembatas. Nah, rekan-rekan, dalam teks Yunaninya dikatakan tulisannya tembok pemisah, yang diterjemahkan tembok pemisah adalah to mesotoichon tu fragmu. To mesotoichon tu fragmu. Tembok di tengah yang memisahkan. Nah, meskipun kebanyakan orang Kristen, termasuk kita, ya, percaya bahwa tembok pemisah atau tembok tengah harfiahnya karena mesotoichon, meso itu mesos di tengah, ya, mesotoikon, mesos itu di tengah, jadi tembok di tengah. Yang disebutkan dalam ayat ini adalah ungkapan metaforis. Awalnya juga saya berpikir metaforis begitu, ya. Dan ini bicara sebetulnya berkaitan dengan hukum Tuhan, tapi ini tidak tepat sebetulnya. Konteks ayat tersebut memberitahu kita bahwa Paulus sebetulnya sedang berbicara tentang pembagian bangsa-bangsa bukan Yahudi dan Yahudi, tidak bersunat atau bersunat, dan bagaimana bangsa-bangsa Yahudi tidak mempunyai bagian dalam Israel sebelum Mesias datang, sebelum Yesus Kristus datang. Sebelum Kristus datang, mereka nggak punya bagian sama sekali. Nah, kalau ibu bapak lihat gambar saya yang paling kanan atas, ya, kalau lihat gambar kanan atas itu, maka itu rendering bait Allah yang menurut saya renderingnya sangat lengkap gitu, sangat lengkap. Ya, sangat lengkap. Dan itu ada penjelasannya, dan kalau saya boleh tunjuk sedikit ya rekan-rekan sekalian. Nah, bagian yang ini yang saya gariskan, bagian yang ini ya, orang Ibrani bilangnya sorek. Orang Ibrani bilangnya sorek. Nah, kemudian di tengah di bagian yang saya gariskan ini ya, ada tulisan ini nih, ada prasasti ini, inskripsi ini, begitu. Nah, nanti saya coba jelaskan di slide berikutnya. Saya hapus dulu. Saya sudah menemukan perangkat untuk menghapusnya. Dan baik, saya lanjutkan. Nah, ini rekan-rekan. Ini kalau kita lihat ya, ini saya coret-coret lagi. Di sini ini yang sorek tadi, ya, ini sorek, ini batasan tadi. Nah, rupanya rekan-rekan sekalian, ini adalah pelataran kafir atau pelataran non-Yahudi. Yang artinya orang-orang Yahudi cuma boleh, orang-orang non-Yahudi cuma boleh berada di sini nih, sekitaran sini. Yang berada di luar batasan ini, yang berada di luar batasan tersebut. Nah, itu disebut dalam bahasa Ibrani sorek, yang dalam bahasa Indonesia disebut tembok pemisah. Tembok pemisah. Dari situ kita jadi tahu ternyata yang Paulus maksud sebetulnya bukan sekedar metaforikal begitu, tetapi Paulus sedang merujuk pada satu bagian di bait Allah, di pelatarannya tentunya, yang memisahkan tempat. Di bagian ini hanya orang kafir hanya boleh di bagian ini, di sini orang Yahudi begitu. Dipisahkan sedemikian rupa. Dan rupanya kalau saya berlanjut lebih jauh, mengapa bait suci yang dibangun di restorasi ini kemudian dibuat seperti ini? Nah, ini saya berikan satu gambar lagi yang dulu. Ini dikerjakan oleh Raja Herodes di restorasi. Kita kan tahu pertama-tama yang membangunkan Salomo, tapi kemudian pada pembuangan, pada kehancuran Babel, pembuangan Babel dia dihancurkan. Kemudian pada kembalinya dari Babel ke Yerusalem dibangun lagi oleh Nehemia dan teman-teman. Tapi kemudian terjadilah penyerbuan misalnya di 180, 170 sebelum Masehi dari Romawi, dihancurkan, tapi masih ada sisa karena tidak hancur total. Kemudian dibangun ulang, dijadikan jauh lebih megah oleh Herodes. Salah satunya untuk memikat orang-orang Yahudi mendukung Herodes karena dia tidak asli Yahudi. Dinasti sebelumnya adalah dinasti Hasmonea, ya, dari keluarga Makabe. Dan kemudian ketika Herodes menguasai, dia boneka dari Kaisar Romawi. Dia waktu Hasmonea berkuasa, kemudian terjadi peperangan, dia kabur ke kota Roma, dia minta dukungan dari Kaisar Roma dan berjanji akan jadi bonekanya Kaisar Roma. Maka didukung oleh Kaisar Roma merebut kekuasaan, jadilah dia raja dalam dinasti yang baru, yaitu Herodian. Nah, untuk memikat orang-orang Yahudi dibangunlah, direstorasi dan diperbesar. Rendering yang pertama ini lebih cantik, yang ini Nah, yang ini jauh lebih cantik renderingnya dan penjelasannya luar biasa. Ada pembagian-pembagian. Kalau rendering yang ini lebih sederhana, tetapi tetap menggambarkan keutuhan kompleks bait Allah. Jadi kita tidak sekedar menyebut bait Allah, tapi kompleks bait Allah. Kompleks bait Allah karena isinya banyak sekali gitu. Bayangan kita kan kalau bait Allah ya udah cuma
ruang maha kudus, ruang kudus, dan pelataran sekecil itu. Padahal tidak, dia jadi kompleks yang besar. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini sorek yang tadi itu kira-kira bagian yang ini kalau yang di sini. Kira-kira seperti itu. Jadi dia tidak boleh masuk ke tempat yang lebih dalam. Nah, rekan-rekan sekalian, pada tahun 19 sebelum Masehi, ketika Herodes Agung memulai proyek pembangunan paling ambisius untuk membangun kembali bait suci bagi Yahweh, dia ingin semuanya dilakukan dalam skala besar. Yang tadi saya katakan demi mendapatkan dukungan gitu ya, dukungan dari masyarakat Yahudi. Kompleks bait Allah yang dibangunnya merupakan bangunan keagamaan terbesar di dunia saat itu, sebanyak 2,5 kali lipat dibandingkan yang sebelumnya. Bayangkan saja, panjangnya bisa 366 meter dan lebarnya bisa 275 meter. Ini luas sekali. Dan bait suci tingginya sampai di bangunan yang tertinggi itu sebanding dengan bangunan 15 lantai. Kemudian halamannya itu ada 5 pelataran. Pelataran kafir yang tadi itu hanya untuk orang-orang non-Yahudi. Kemudian pelataran perempuan hanya untuk para perempuan, tidak boleh perempuan pindah ke tempat yang lain, khusus di tempat itu. Kemudian ada pelataran Israel untuk umum. Kemudian ada pelataran imam, khusus imam di situ. Dan kemudian tempat Maha Kudus. Kalau lihat kembali ke strukturnya, ya kira-kira seperti ini. Yang ruang Maha Kudus itu adalah yang di tengah ini, ya, yang di tengah ini. Inilah yang ruang Maha Kudus. Nah, rekan-rekan sekalian, sejauh ini ini maksudnya pelataran begitu ya. Pelataran terbesar adalah pelataran kafir. Pelataran non-Yahudi ini 366 meter dan mengelilingi area bait suci dan dilapisi oleh marmer, dikelilingi oleh barisan tiang di keempat sisinya. Nah, pelataran non-Yahudi atau kafir ini adalah cara orang Yahudi menanggapi keputusan Nabi Yesaya 500 tahun sebelumnya. Dalam Yesaya 56 ayat 3-7 bahwa semua bangsa di dunia akan datang ke Yerusalem untuk menyembah Yahweh, bahwa rumahnya akan disebut rumah doa segala bangsa. Sayangnya ketika disebut rumah doa segala bangsa, pemisahan yang rasistik tetap diberlakukan. Mereka merespons panggilan Allah dalam Yesaya bahwa semua bangsa akan datang ke bait Allah Yerusalem, tapi toh pemisahan yang sifatnya rasistik tetap mereka pertahankan. Disebut sebagai pelataran non-Yahudi karena orang-orang Yahudi tidak pergi ke sana, namun karena tempat ini sejauh mana orang-orang non-Yahudi bisa masuk. Lebih dari itu mereka nggak bisa masuk. Jadi ada betul-betul pembatasan, pemisahan. Ini bagian orang non-Yahudi, kadang-kadang disebut heathen atau heathen atau kafir. Di sebelah sananya orang-orang bersunat, orang-orang Yahudi, orang-orang yang dianggap bersih gitu. Tapi ternyata juga ada peraturan yang non-Yahudi juga bagi orang Yahudi yang tidak murni, campuran dan seterusnya. Nah, rekan-rekan sekalian, ada inskripsi di sini. Inskripsi yang tadi di depan itu, teman-teman kalau lihat ya, tulisannya kalau diterjemahkan ke Inggris ini tulisan Yunani dalam huruf besar semua, disebut modelnya majuskel. Kalau yang kecil itu minuskel, ini majuskel. Nah, inskripsi itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Casey Hansen dan Douglas E. Oakman. No outsider shall enter the protective enclosure around the sanctuary, and whoever is caught will only have himself to blame for the ensuing death. Jadi yang berani menembus tembok sorek tadi, dari tembok pemisah tadi, dihukum mati. Bayangkan betapa mengerikannya tembok pemisah itu. Dari sini Ibu Bapak yang terkasih, kita jadi mengerti kedalaman ayat 14, bahwa Kristus menghancurkan tembok pemisah itu. Bayangkan kalau sebelumnya nyebrang saja tidak boleh dan hukumannya kalau nekat hukuman mati, betapa terpisahkannya kedua kelompok ini. Betapa terpisahkannya. Nah, rekan-rekan sekalian, tembok pemisah ini terletak dalam bait Allah di Yerusalem yang memisahkan orang-orang Yahudi dan bukan Yahudi. Orang-orang non-Yahudi tidak boleh masuk. Termasuk kita kalau tanpa Kristus pada waktu itu hidup begitu ya. Tidak boleh masuk bagian yang melampaui batas tembok itu. Mereka hanya boleh berdiri di luar, di daerah orang-orang non-Yahudi. Hanya orang-orang Yahudi yang boleh masuk ke dalam bait Allah. Bayangkan, Allah dibatasi secara rasistik seperti itu. Singkatnya, inilah yang Paulus mau katakan. Sebagai bangsa-bangsa bukan Yahudi yang berdosa, kita tidak mendapat bagian dalam perjanjian-perjanjian yang dijadikan
dijanjikan sebelumnya, dan kita juga dikecualikan dari kewarganegaraan Israel. Namun ketika Kristus datang menyelamatkan kita melalui anugerah Tuhan, tembok pembatas, tembok pemisah yang menahan kita untuk masuk ke dalam bait Allah diruntuhkan. Tidak ada keputusan buatan manusia yang dapat menghalangi kita untuk menikmati perjanjian yang dijanjikan atau kewarganegaraan Israel. Karena semua orang yang percaya kepada Tuhan kini dijadikan satu umat. Kewarganegaraan tentunya bukan politis seperti sekarang, tapi menjadi kewarganegaraan rohani maksudnya. Dulu kita bermusuhan dengan Tuhan, namun sekarang melalui darah Mesias, kita telah ditarik masuk ke dalam tempat kudusnya dan tidak akan dipisahkan lagi. Pintu dibuka lebar-lebar, temboknya sudah dihancurkan, dan kita bisa bersama-sama dari segala bangsa, terlepas dari apapun yang membedakan, kita bersama-sama bisa masuk ke dalam bait Allah. Rekan-rekan, ini yang saya ingin sampaikan dalam temu teman jelajah ini untuk membahas khususnya tembok pemisah gereja, siapa yang merobohkan, dan di akhir ini kita sudah memahami betul bukan hanya siapa yang merobohkan, tapi apa yang dimaksud dengan tembok pemisah itu, dan kita bersyukur tembok pemisah itu sudah diruntuhkan. Penutupnya saya sampaikan sebagai berita teologis ya. Meskipun Efesus 2 ayat 14 sampai 18 biasanya digunakan sebagai teks bukti bahwa hukum Allah ditiadakan, kita telah para pakar biblika telah melakukan kajian historis dan alkitabiah untuk teks aslinya. Hal ini membawa kita kepada simpulan bahwa Paulus bicara tentang pemisahan umat Allah melalui penghapusan, katargeo, to abolish atau meniadakan Taurat dengan segala ketetapan dan peraturannya. Intinya bukan pada penghapusan Tauratnya, tetapi intinya pada pemisahan umat Allah yang ditiadakan. Paulus menggunakan tembok pemisah secara fisik untuk menunjukkan bagaimana orang-orang non-Yahudi tidak memiliki bagian apapun dalam Allah sebelum dan tanpa Kristus. Dia lebih lanjut menunjukkan kepada jemaat di Efesus bahwa ketetapan pemisahan yang dibuat manusia tidak lagi berkuasa karena kasih karunia Allah, sebagaimana dia telah menarik orang-orang percaya baik Yahudi maupun non-Yahudi kepadanya untuk menjadikan keduanya satu di dalam dia. Tidak ada lagi orang bukan Yahudi, tidak ada lagi orang Yahudi, tidak ada lagi kelompok atau masyarakat yang terpisah, hanya umatnya yang Israel. Jika kita menganggap diri kita umatnya, maka kita adalah Israel, yang dalam bahasa Paulus Israel rohani. Janganlah kita memisahkan apa yang telah Allah jadikan satu melalui pengorbanan yang luar biasa besar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan secara praktis, kita tidak boleh membuat kembali pemisah di antara sesama umat manusia berdasarkan apapun, antara lain suku, budaya, ras, warna kulit, golongan sosial, ekonomi, denominasi, aliran gereja, atau kelompok apapun. Bahkan dalam mengasihi sesama manusia dalam bermasyarakat, kita tidak membedakan agama apapun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Allah yang baik, dalam Kristus Yesus Tuhan kami mengucap syukur untuk apa yang kami pelajari hari ini, bahwa tembok pemisah yang bukan metaforis, yang sungguh-sungguh nyata, yang memisahkan orang-orang Yahudi dan bukan Yahudi, sehingga orang-orang bukan Yahudi tidak bisa masuk ke dalam bait Allah, telah dirobohkan oleh Kristus Yesus, sehingga siapapun kami, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, berasal dari latar belakang manapun, dari suku, ras, golongan, kelompok, denominasi, aliran manapun, semua kami memiliki hak yang sama untuk menyatu bersama Allah dalam bait-Nya yang kudus sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan, biarlah ini menjadi semangat kami dalam menghidupi ziarah iman kami sebagai orang percaya dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, kami serahkan
pertemuan ini dalam tangan Tuhan. Mereka yang hadir baik melalui Zoom ataupun juga YouTube live streaming maupun juga nanti rekaman. Kami juga berdoa bagi ODB, para pimpinan dan juga staf. Dan kami berdoa juga untuk setiap produksi yang ada, literatur-literatur, program-program, kiranya boleh menjangkau sebanyak-banyak orang yang Tuhan kehendaki. Dan terutama boleh membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami berdoa dalam nama anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.